Ya, pemirsa, berikut kita simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Ukraina mengalami salah satu serangan paling mematikan selama perang setelah serangan rudal Rusia menghantam kota Poltava di Ukraina Tengah, menargetkan sebuah institut pelatihan militer dan rumah sakit terdekat. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 51 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Dilansir The Guardian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pidato video mengatakan bahwa berdasarkan informasi awal, 2 rudal balistik telah sebagian menghancurkan salah satu bangunan Institut Militer Poltava, meninggalkan korban di bawah reruntuhan. Ibu negara Ukraina Olena Zelenska menyebutkan serangan tersebut sebagai tragedi yang mengejutkan bagi seluruh Ukraina dalam sebuah unggahan di media sosial X. Zelensky menegaskan bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan ini, namun ia telah memerintahkan penyelidikan penuh dan cepat atas semua keadaan yang terjadi. Di sisi lain, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengutuk serangan ini sebagai pengingat mengerikan lainnya tentang kebrutalan Putin terhadap rakyat Ukraina. Dan Gedung Putih berjanji bahwa lebih banyak bantuan akan dikirimkan ke Ukraina dalam beberapa pekan mendatang. Hari ini di mana pasar kripto mengalami pelemahan pada Rabu 4 September di tengah kekhawatiran para pelaku pasar perihal kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dalam beberapa bulan ke depan. Merujuk dari CoinMarketCap pada Rabu pagi, pasar kripto bergerak melemah. Bitcoin turun 2,64% ke level 57.725 dolar Amerika dan secara mingguan berada di zona merah 2,59%. Menurut analis di Bitfinex yang dikutip dari Coindesk.com, para investor kripto mengharapkan The Fed untuk memangkas suku bunga pada September sebagai pemicu untuk pergerakan bullish. Namun kekhawatiran resesi yang meningkat bisa menyebabkan koreksi yang lebih dalam. Bitcoin bisa turun sebanyak 15 hingga 20% setelah pemangkasan suku bunga September jika siklus pelonggaran disebut disertai dengan resesi. Ini berarti titik terendah Bitcoin akan berada di kisaran 40 hingga 50 ribu dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, pemangkasan sebesar 50 basis poin yang lebih mungkin menghasilkan lonjakan jangka pendek sebesar 5 hingga 8% untuk Bitcoin hanya untuk dihapus oleh kekhawatiran yang berkembang tentang kemungkinan resesi dan dampak negatif lebih lanjut pada harga aset. Yang pemirsa, bocoran soal Samsung Galaxy S25 mulai bermunculan, akan ada perubahan signifikan pada produk smartphone Samsung yang diluncurkan pada awal tahun depan. Galaxy S25 nampaknya tidak lagi menggunakan campuran chip Exynos dan Snapdragon. Samsung Mobile menuliskan ponsel baru akan menggunakan Snapdragon 8 dan Gen 4 for Galaxy secara global. Pada seri Galaxy S24 dan S24 Plus menggunakan Exynos 2400 pada beberapa pasar. Sementara Galaxy S24 Ultra eksklusif menggunakan Snapdragon 8 Gen 4. Dan sisi lain, iPhone 16 akan menjadi smartphone Apple pertama dengan fokus pada performa dan fitur AI. Begitu juga raksasa asal China yakni Huawei dan Xiaomi yang tengah menyiapkan ponsel pertama berbasis AI. Jadi tak heran Samsung juga akan ikut dalam perlombaan AI ini. Galaxy S25 perlu teknologi AI yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Nampaknya itu menjadi alasan pemilihan Snapdragon 8 Gen 4 karena chipset itu dilaporkan setara dengan A18 yang disematkan pada iPhone 16. Kita beralih ke informasi lainnya, informasi terakhir dalam Hot News sore hari ini di mana harga asli alias harga keekonomian bahan bakar minyak BBM dengan nilai oktan atau RON 90 alias Pertalite ternyata bukanlah sebesar Rp10.000 per liternya. Harga keekonomian BBM Pertalite pada periode September 2024 ini nyatanya masih lebih dari Rp10.000 per liter. Hal ini bisa terlihat dari harga BBM RON 90 setara Pertalite yang dijual SPBU Vivo Energi Indonesia. SPBU Vivo kini membandrol harga BBM Revo 90 setara Pertalite sebesar Rp11.950 per liternya. Harga BBM RON 90 pada periode September 2024 ini juga mengalami penurunan harga dari periode Agustus 2024 yang masih dibanderol Rp12.900 per liternya. Sebelumnya sejumlah badan usaha penyedia BBM di Indonesia seperti PT Pertamina Persero, Shell Indonesia, BPAKR, hingga PT Vivo Energi Indonesia kompak menurunkan harga produk BBM non-subsidi.
Penyesuaian harga tersebut berlaku mulai 1 September 2024. Namun demikian, BBM bersubsidi yang dijual oleh SPBU Pertamina, yakni solar subsidi dan Pertalite, tidak mengalami penyesuaian harga. Harga BBM Pertalite pada periode September 2024 kini masih dibanderol di harga Rp10.000 per liternya. Demikian juga dengan harga BBM solar subsidi yang masih dibanderol Rp6.800 per liter.